Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur bi ma'rifatil umum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita umat manusia pasti memiliki yang namanya ujian, cobaan, dan berbagai masalah dalam hidup. Dan tak lepas jika kita ingin memungkiri itu, pasti kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, yang jadi persoalan, banyak di antara kita itu bingung. Sering bertanya-tanya, kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sebelumnya kita harus tahu, sebelum kita berdoa, di mana tuh Allah banyak punya cara. Gak cuma satu. Dan di mana juga Allah tuh sangat senang sama doa kita belum diijabah. Allah tuh sangat senang mendengarkan bisik-bisikan doa dari seorang hambanya. Itu Allah sama doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu juga banyak cara. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak. Dan inilah prosesnya. Dan doa pun ada prosesnya. Ya. Dan juga kita harus paham betul yang namanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai umat manusia, tugas kita adalah berdoa, hanya berdoa. Dan tugasnya Allah adalah mengabulkan, mengijabah. Dan kita tidak boleh seorang hamba menjadi seorang hamba nih kita berdoa sambil memikirkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita akan dikabulkan? Tidak. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Doa tapi belum terima, lalu berhenti berdoa. Ini adalah perbuatan yang salah. Diijabah atau tidak, dikabulkan atau tidak, didengar atau tidak, itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita, kewajiban kita adalah berdoa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan bagimu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku bagi kepadamu. Berdoalah kepadaku, maka akan aku beri. Berarti apa? Kita harus beribadah kepada Allah dengan berdoa. Dan ini kewajiban kita. Yang penting kita udah ikhtiar dalam berdoa. Dan urusan itu hanya Allah yang mengabulkannya. Itu janji Allah. Di ayat ini kan ada yang namanya perintah, ada yang namanya janji. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan yang akan kabulkan itu Allah, janji Allah. Kita nggak usah mikirin janji Allah. Yang perlu kita pikirin adalah urusan kita dalam berdoa. Doa kita udah benar atau belum? Masih ada yang salah ternyata. Ya, itu hanya urusan Allah yang mengabulkan. Amirul Mukminin berkata, Al-Muwafaq. Ya, Al-Muwafaq, yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, man aksara minad du'a, yaitu orang yang pernah lepas dari doanya, orang yang memperbanyak dari doanya. Itu ada ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, dan kisah ini benar-benar terjadi. Ada seorang dokter ahli medis seperti itu, terkenal dari Pakistan, Pak. Ketika itu suatu hari ada suatu undangan untuk beliau di India yang akan dihadiri oleh jutaan dokter-dokter yang ada di dunia di India. Kebetulan beliau juga ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara tersebut. Dan beliau berangkat tuh. Dan kebetulan juga beliau juga punya acara lagi di kota lain. Otomatis beliau biar cepat untuk sampai kota tujuan naik pesawat. Kira-kira 1 jam naik pesawat. Belum sampai kota tujuan, kemudian atas izin Allah tiba-tiba cuaca menjadi memburuk. Ya, cuaca memburuk. Hujan lebat, hujan deras yang mengakibatkan pesawat tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba juga kejadian juga pesawat juga mengalami kerusakan pada bagian sayap. Dan bagian informasi pesawat
berkata bahwasanya kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, Kemudian bagian informasi juga berkata, maksudnya kita akan landing di bandara lain, kan turun mendarat di bandara lain. Dan di situ Dokter Ihsan marah. Kenapa kami diturunkan di sini, sedangkan kami adalah dokter yang akan ditunggu-tunggu oleh dokter-dokter jutaan di dunia untuk memimpin acara konferensi kedokteran dunia di India. Dokter Ihsan jadi marah di situ. Dan bagian informasi pesawat berkata, kita akan menunggu 16 jam karena ada pergantian pesawat. Dan di situ Dokter Ihsan nambah marah. Dan kata bagian informasi pesawat, kita akan menunggu 16 jam. Lalu berkata tuh dokter dan berkata bagian informasi pesawat ke Dokter Ihsan, kata tujuan Bapak sudah dekat, 3-4 jam lagi sampai jika sewa mobil. Dan Dokter Ihsan pun memilih nyewa mobil terus rombongan. Jalanlah Dokter Ihsan menggunakan mobil. Dan qadarullah, sampailah Dokter Ihsan tuh di tengah perjalanan, atas izin Allah juga tiba-tiba cuaca menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Yang tadinya langit cerah menjadi gelap seperti malam. Ketika itu tanpa disadari Dokter Ihsan keluar dari jalan tol mencari jalan alternatif. Kemudian Dokter Ihsan merasa lelah. Kemudian Dokter Ihsan memilih istirahat. Kemudian di jalan tuh bertemu seorang rumah tuh kecil, gubuk. Kemudian beliau memilih istirahat di tempat itu. Kemudian agak terbuka sedikit rumah pintunya. Kemudian Dokter Ihsan mengucap salam, lalu dijawab waalaikumsalam oleh pemilik rumah. Ternyata rupanya yang punya rumah itu adalah seorang nenek-nenek tua. Lalu dijambut oleh nenek-nenek tersebut. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan makan. Saya tahu kalau kamu musafir. Silakan makan ala kadarnya yang ada di atas meja. Karena Dokter Ihsan merasa lapar. Lalu kemudian Dokter Ihsan makan. Kemudian nenek tua itu mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan sholat, beliau itu berdoa. Yang membuat perhatian Dokter Ihsan tuh ketika nenek itu sholat berdoa. Rupanya setelah nenek-nenek itu sholat berdoa, gak lama berdoa menggerak-gerakkan. Rupanya di sampingnya ada anak kecil yang terbaring. Gak lama berdoa, lalu ia gerak-gerakan lagi. Berdoa, ia gerak-gerakan lagi. Terus sampai beberapa kali. Setelah Dokter Ihsan makan hingga pamit, terima kasih atas jamuannya. Tapi yang membuat saya penasaran, yang lirik perhatian saya itu, setiap nenek berdoa, itu rupanya ada anak kecil yang nenek goyang-goyangkan. Itu siapa sebenarnya? Lalu nenek tua itu berkata, bahwasanya ini adalah cucu saya. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan cucu saya ini terkena mengidap penyakit yang keras, yang mengakibatkan dia lumpuh. Dan kata dokter kampung saya berkata bahwasanya yang bisa menyembuhkan cucu saya ini, dan kata tetangga saya yang dokter bisa menyembuhkan cucu saya ini cuma satu di dunia. Kalau nggak salah namanya Dokter Ihsan. Allahu Akbar. Ya, di situ Dokter Ihsan menangis. Ternyata Allah banyak cara untuk mengabulkan seorang hambanya, doa seorang hambanya. Apalagi seorang hamba yang kurang susah, hidup terpencil di satu kampung. Ya, beliau nggak bisa nyamperin Dokter Ihsan ke Pakistan, tapi Allah lah yang menyamperin, yang datangi Dokter Ihsan kepadanya. Ya, kun fayakun, ini kuasa Allah SWT. Kuasanya apa? Ini adalah kuasa Allah. Nenek ini nggak pernah berhenti berdoa, bertahun-tahun beliau berdoa, dan saking yakinnya dengan doanya, setiap kali ia berdoa, ia gerak-gerakan lagi cucunya agar bisa normal kembali. Ya, inilah kuasa Allah. Jadi di mana definisinya, jika kita berdoa tapi belum diijabah, teruslah kita berdoa, jangan berhenti. Ingat kata-kata Amirul Mukminin, al-muwafaq. Jika orang itu gak pernah berhenti berdoa, berarti dia ada orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah min kulli malin. Inna akramakum indallahi atqakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.